Bab 1701. Rekan Taois David, saya pikir pendekatan Anda layak. Tapi bagaimanapun juga, berinvestasi di perusahaan tumpah ruah adalah masalah besar, dan saya masih perlu mendiskusikannya dengan seluruh keluarga Thompson. Su Chan berpikir sejenak dan berkata. Dia tidak langsung setuju dengan David. Namun, sebagai salah satu dari 3 leluhur tingkat suci sejati dari keluarga Thompson, jika dia menerimanya, pada dasarnya tidak ada masalah. Alasan mengapa dia tidak segera setuju adalah untuk berdiskusi dengan 2 lainnya tentang berapa banyak bagian yang harus diberikan kepada David. Terlalu sedikit, kemungkinan Tuan David tidak mau membantu. Lagi pula, tidak sesederhana itu untuk menghentikan pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King. Ada terlalu banyak, dan keluarga Thompson takut mereka akan memasuki sarang serigala begitu mereka keluar dari mulut harimau. Rekan Taois Su Chan harus memutuskan sesegera mungkin. Setelah masalah selesai, saya juga perlu memberitahu tuannya agar orang tua itu bisa bersiap. Keluarga Pang agresif kali ini, dan semakin lama penundaannya, semakin buruk. Itu akan, dan saya dapat menjamin bahwa guru kita murid tidak akan pernah berpartisipasi dalam urusan apapun dari bisnis tumpah ruah. Tentu saja, Tuan, dia tidak akan peduli sama sekali, dan saya tidak punya waktu dan energi. Desak David. Jangan melihatnya sudah pada tahap akhir dari tingkat Santo sejati. Dia tidak bisa panik. Liga Suci tidak tahu kapan itu akan muncul. Ketika saatnya tiba, apa yang Anda katakan akan dikenakan. Bagus. Rekan Taois David, tunggu sebentar. Saya akan berdiskusi dengan mereka sekarang, dan saya akan segera menghubungi Anda kembali. Su Chan berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Hal ini terkait dengan kehidupan dan kematian keluarga Thompson. David panik, dan dia juga panik. Berharap itu dilakukan segera. Minta David untuk mengundang tuannya keluar untuk duduk di kota. Teman Su Chan, tolong lakukan. Su Chan meninggalkan ruangan dan pergi ke tempat lain untuk menghubungi 2 orang suci sejati lainnya dari keluarga Thompson. Tuan David, terima kasih. Eliza berdiri dan membungkuk. Terima kasih, Tuan David. Suren dan Chester juga bangkit dan berterima kasih kepada mereka. Kalian bertiga, sama-sama. Saya tidak dapat membantu keluarga Thompson untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Saya merasa sangat menyesal. Pada akhirnya, saya harus menggunakan metode ini. Saya harap Anda tidak keberatan. David berkata dengan nada meminta maaf. Tuan David, jangan katakan itu bukan salahmu, dan kamu sudah mencoba yang terbaik untuk membantu keluarga Thompson, kita semua melihatnya. Ya, Tuan David, jangan ganggu kami. Merupakan berkah bagi keluarga Thompson kami untuk mengenal Anda, jika tidak, kami harus menerima nasib kami. Menghadapi permintaan maaf David, ketiganya sedikit ketakutan. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Kekuatannya lebih kuat dari nenek moyang mereka. Orang-orang masih muda dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Ia pasti bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Ada juga master tingkat Raja Suci di belakangnya. Dapat dikatakan bahwa karakter seperti itu, melihat seluruh Star Void Realm, adalah yang teratas. Jika orang lain memiliki kekuatan dan latar belakang seperti itu, mereka telah diseret ke langit, bagaimana mereka bisa mengabaikannya, bagaimana mereka bisa meminta maaf kepada mereka. Lihat saja Frank, baru saja menembus alam suci setengah langkah, dia terlihat seperti bos langit dan anak keduanya. Tapi David selalu rendah hati. Juga tidak ada rak sama sekali. Karakter seperti itu, ketiganya harus dikagumi dan menghela nafas. Tidak heran orang telah mencapai apa yang mereka hari ini. Pikiran seperti ini saja tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Siapa yang telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati, dan akan tunduk pada mereka yang kekuatan dan latar belakangnya tidak sebaik diri mereka sendiri. Saya khawatir hanya David yang bisa melakukan ini. Wajah David penuh dengan keterikatan, dan wajahnya meminta maaf. Hatinya sudah senang. Sepertinya idenya benar. Mulai dari samping, biarkan keluarga Thompson mengalami keputusasaan terlebih dahulu, dan kemudian berikan sedikit harapan, segalanya akan menjadi lebih mudah. Jika David muncul, beritahu keluarga Thompson. Anda harus membiarkan diri Anda menjadi pemegang saham sebelum Anda dapat meminta master untuk membantu menangani keluarga Gibson. Keluarga Thompson pasti akan sangat marah, mengatakan bahwa dia memanfaatkan api. Bahkan jika dia akhirnya setuju dengan pengunduran diri. Hubungan antara kedua belah pihak tidak akan terlalu baik di masa depan. Sejujurnya, keluarga Thompson banyak membantunya. Dapat dikatakan bahwa tanpa bertemu Eliza, David tidak akan mencapai kekuatannya saat ini dengan sangat cepat. Oleh karena itu, David tidak ingin membuat masalah dengan keluarga Thompson. Sekarang hasil ini adalah yang terbaik. Bukan hanya tujuan yang tercapai. Keluarga Thompson harus berterima kasih padanya dengan tulus.
Selama dia menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci, David pasti akan membantu keluarga Thompson dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika sesuatu terjadi pada keluarga Thompson di masa depan, dia tidak akan tinggal diam. Ini adalah hasil yang saling menguntungkan. Benua Ilahi Tengah, Wilayah Pusat. Jaringan intelijen Aliansi Suci dapat dikatakan tidak ada duanya di Starvoid Realm. Sebagai pemimpin Aliansi Suci, Arthur secara alami tahu apa yang terjadi segera. Selama bertahun-tahun di Starvoid Realm, orang suci pertama yang jatuh adalah Nek dari keluarga Simon. Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik dunia bijak baru. Dan orang yang membunuhnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci yang sebenarnya, David yang tiba-tiba muncul. Pertempuran antara kedua belah pihak tidak menimbulkan kerugian, juga tidak mempengaruhi orang biasa. Setelah membunuh Nek, David dan Marcus, pendiri keluarga Simon, kembali bertarung dalam kehampaan. Hasilnya tidak diketahui. Ini adalah kedua kalinya Arthur mendengar nama David. Pertama kali adalah ketika kematian Nek menyebabkan kesedihan langit dan bumi. Dia tahu bahwa David mengusir Herman dari keluarga Gibson. Dia tidak menyangka bahwa jatuhnya Saint Realm juga disebabkan olehnya. Arthur sangat ingin tahu tentang David ini. Dia bertanya-tanya dari mana anak ini berasal. Yang berdiri di belakang. Kedua penampilan itu membuat keributan besar. Tidak peduli apa tujuan David membunuh Nek, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa dia melanggar aturan Aliansi Suci. Arthur akan bertemu David ini. Tanya dia tatap muka. Juga, beri anak ini pelajaran. Biarkan dia tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan. Tapi ketika Arthur baru saja berangkat, dia dihentikan oleh seseorang di kehampaan di luar benua Ilahi Tengah. Apa yang menghentikannya adalah seorang pria parubaya yang tampak kekar. Orang ini adalah Bosla Gibson, leluhur tingkat raja dari keluarga Pang. Kemana pemimpin aliansi Arthur pergi? Tanya Bosla. Bosla, apa yang kamu lakukan di sini? Arthur bertanya pada pihak lain. Saya datang ke sini secara alami untuk mencari Anda. Adapun tujuannya, pemimpin aliansi Arthur, Anda harus jelas. Bosla datang ke Arthur untuk tujuan yang sangat sederhana, untuk mendesak pihak lain agar menyetujui proposalnya. Dalam hal tidak menyebabkan kerugian besar, biarkan alam bijak yang kuat untuk menyelesaikan kontradiksi. Usulan itu tampaknya sederhana, makna di dalamnya tidak sederhana. Di permukaan, itu berarti bahwa konflik dapat diselesaikan, tetapi arti sebenarnya adalah bahwa Saint Realm tidak lagi dilindungi dan dapat dibunuh. Siapapun yang memiliki mata bisa melihatnya. Bosla sedang mempersiapkan urusan keluarga Thompson. Dia ingin melakukan sesuatu pada keluarga Thompson. Pasti ada perang suci. Bahkan mungkin ada orang suci yang jatuh. Bosla tidak ingin dihentikan oleh aliansi suci ketika dia menyerang keluarga Thompson. Jadi beri Arthur tindakan pencegahan terlebih dahulu. Mengajukan proposal kepadanya. Tanpa diduga, Arthur menolak dan tidak menyetujuinya. Belum setuju sampai sekarang. Melihat bahwa keluarga Gibson akan segera dimulai. Bosla tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia datang untuk mendesaknya. Bab 1702. Bosla, aku tidak akan menyetujui lamaranmu. Arthur tidak menunda kali ini, tetapi langsung menolak. Kenapa? Bosla tidak tampak terkejut dan bertanya dengan tenang. Dia mungkin tahu bahwa Arthur telah mengulur waktu sebelumnya. Apakah Anda tahu berapa banyak kerusakan yang akan ditimbulkan proposal ini ke Starvoid Realm setelah disahkan? Berapa banyak gesekan internal? Berapa banyak alam suci yang akan jatuh? Untuk Starvoid Realm, ini adalah bencana, kata Arthur agresif. Presiden Arthur, saya tahu bahwa misi keluargamu adalah untuk menjaga Starvoid Realm, dan saya selalu menghormati Anda, tetapi yang ingin saya katakan kepada Anda adalah bahwa apa yang Anda lakukan salah. Bosla menggelengkan kepalanya, ekspresinya masih tenang. Oh, ada apa denganku? Ada apa? Katakan padaku. Kamu ingin melindungi keselamatan semua orang, itu benar, tetapi apakah kamu tahu bahwa pendekatanmu akan membuat semua orang di Starvoid Realm menjadi bunga di rumah kaca? Yang kuat semuanya bertarung, tumbuh selangkah demi selangkah, tanpa pertarungan, di mana kuat berasal. Tidakkah kamu merasa bahwa sejak kamu membuat aturan, semakin sedikit orang suci baru? Bahkan jika kamu menjadi orang suci, kamu masih lemah tanpa pengalaman tempur, yang lebih buruk dari sebelumnya itu terlalu jauh, jika ini terus berlanjut, Starvoid Realm akan selesai cepat atau lambat, dan... Bosla banyak berkata dalam satu tarikan nafas. Arthur mendengarkan, dan secara bertahap mengerutkan kening. Orang ini tidak sama hari ini seperti sebelumnya, dia sepertinya sudah siap. Bosla, saya mengerti apa yang Anda maksud, tetapi saya masih tidak akan setuju dengan proposal Anda, karena begitu disetujui, itu pasti akan menyebabkan kekacauan di seluruh Starvoid Realm, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, seluruh Starvoid Realm tidak ingin melihatnya. Pemimpin Arthur, bukankah baik menyebabkan kekacauan di Starvoid Realm? Survival of the fittest, ini adalah hukum alam, mengapa Anda harus mengganggu kehendak Anda sendiri?
Ini seperti kepompong yang pecah menjadi kupu-kupu, proses pelepasannya tampaknya berbahaya, tetapi harus dialami. Jika Anda tidak tega untuk naik dan membantu saat ini, itu justru akan merugikannya. Lanjut Bosla membujuknya dengan sungguh-sungguh. Bosla, kata-kata yang kamu katakan ini terlalu sepihak. Star Void Realm dalam kekacauan, hasilnya hanya akan membuat yang kuat semakin kuat, dan yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk maju. Selama aku adalah pemimpin dari aliansi suci untuk 1 hari, itu tidak mungkin. Dengan proposal Anda, jangan bicara omong kosong, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan sekarang, Anda bisa pergi. Arthur menjadi tidak sabar. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Arthur? Menyetujui proposalnya, keluarga Gibson akan menjadi yang pertama berperang. Kemudian Star Void Realm akan berada dalam kekacauan, dan pengocokan akan dimulai lagi. Setelah integrasi sumber daya, sebagian besar dari mereka akan jatuh ke tangan kekuatan besar, dan orang-orang biasa tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menonjol. Aliansi suci juga diketahui ada dan mati. Survival of the fittest memang hukum alam. Tetapi sebagai pemimpin aliansi suci, dia tidak bisa melihat Star Void Realm menjadi tempat untuk mengolah cacing, dan hanya yang kuat yang bisa bertahan. Dia akan menjaga di sini. Biarkan orang biasa hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan, dan memiliki kesempatan untuk tumbuh. Ini adalah misi keluarganya. Ini juga merupakan arah yang telah dilakukan Arthur. Setidaknya setelah dia membuat aturan. Star Void Realm telah lama sunyi. Kamu orang tua yang keras kepala, mengapa itu tidak masuk akal? Kata Bosla tanpa daya. Karena kamu tahu itu tidak masuk akal, mengapa kamu lari dan mengatakan itu tidak berguna? Keluar dari sini, aku tidak punya waktu untuk menemanimu di sini. Arthur tidak memberi wajah apapun kepada Bosla, dan mulai mengejar orang. Karena kamu mengatakan bahwa selama kamu masih menjadi pemimpin aliansi suci, kamu tidak akan menyetujui proposal ini, maka Arthur, kamu tidak boleh melakukannya sama sekali, pemimpin aliansi suci, dan mundur. Ke tingkat kedua untuk pensiun. Begitu kata ini keluar, adegan segera jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan. Suasana menjadi semakin khusyuk, bahkan kekosongan di sekitarnya menjadi terdistorsi, dan retakan kecil muncul. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci saling berhadapan. Buang napas sedikit, semuanya menakutkan. Orang-orang kudus sejati untuk sementara harus menghindari tepi. Arthur akhirnya mulai memperhatikan, menatap Bosla dengan hati-hati di depannya. Biarkan diri Anda mengundurkan diri sebagai pemimpin aliansi suci dan pensiun ke pensiun tingkat kedua. Siapa yang memberinya keberanian untuk mengucapkan kata-kata ini? Sepertinya tebakannya benar, Bosla benar-benar datang dengan persiapan kali ini. Hanya saja Arthur masih belum begitu mengerti. Bagaimana orang ini berani mengatakan hal seperti itu di depannya? Itu karena dia tidak bergerak terlalu lama. Apakah Anda pikir dia sedang diganggu? Tidak hanya beberapa orang yang berani melanggar larangan dan membunuh orang-orang kudus, menyebabkan penglihatan langit dan bumi bersimpati satu sama lain. Beberapa orang berani mengatakan bahwa mereka membiarkan diri mereka menyerahkan pemimpin aliansi suci. Bosla, apakah kamu serius dengan apa yang baru saja kamu katakan? Tanya Arthur, menyipitkan matanya, menunjukkan sedikit cahaya dingin. Sekarang dia marah. Kemarahan pembangkit tenaga listrik pertama di Star Void Realm. Tapi tidak semua orang bisa hidup. Tentu saja, Arthur, Anda telah melanggar hukum kelangsungan hidup yang terkuat di alam, menyebabkan Star Void Realm membengkak dan menyebabkan beberapa orang yang tidak berguna mengkonsumsi sumber daya Star Void Realm yang terbatas. Oleh karena itu, beberapa wakil pemimpin kami telah bersatu dan siap untuk memecat Anda. Namun, mengingat kontribusi Anda ke Star Void Realm, Anda masih dapat menikmati perlakuan dari wakil pemimpin aliansi suci setelah Anda mundur ke baris kedua, kata Bosla dengan serius. Arthur memandang Bosla. Dia tiba-tiba mencibir dan berkata, semuanya, keluar. Karena kamu di sini, mengapa bersembunyi di kegelapan? Kata-katanya keluar begitu saja. Beberapa celah ruang muncul di belakang Bosla. Sosok keluar satu persatu dan berdiri bersama Bosla. 3 pria tua dan 1 wanita tua. Termasuk Bosla, totalnya ada 5 orang. Ini adalah 5 wakil pemimpin dari aliansi suci. Sejauh ini, 6 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Bijak yang dikenal di Star Void Realm berkumpul bersama. Kecuali Bosla, 5 orang lainnya semua tampak tua, terutama wanita tua yang bersandar pada kruk, seolah-olah setengah dari tubuhnya akan tenggelam ke tanah. Tapi sekelompok orang seperti itu. Tapi itu mendukung langit-langit kekuatan tempur Star Void Realm. Kelimanya tampak tua, tapi dapat diketahui, tidak ada batasan rentang hidup di alam suci, bahkan bencana abadi pun tidak. Oleh karena itu, fungsi berbagai organ dan sel dalam tubuh mereka tidak akan menua seperti orang biasa, dan mereka selalu dapat mempertahankan vitalitas yang paling kuat. Hanya saja mereka telah hidup terlalu lama dan tua secara mental, sehingga mereka menunjukkan penampilan ini.
Arthur menatap 5 orang di depannya. Ia tahu kali ini akan merepotkan. Bosla sebenarnya mengumpulkan kelima Raja Suci lainnya untuk menekan dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin untuk mengalahkan 5 dengan 1. Yang paling membingungkan Arthur adalah itu. Keluarga Stone dan keluarga Gibson selalu berselisih, dan kedua keluarga itu selalu berselisih. Bagaimana Bosla membujuk Jacob Stone dan wanita tua Rosa? Dia telah berjanji pada dirinya sendiri saat itu. Sekarang dia juga berdiri bersama Bosla. 5 wakil pemimpin suci tingkat raja dari Liga Suci berkumpul bersama, melihat posturnya, mereka bersiap untuk memaksa istana. Bab 1702. Gadis bunga, mengapa kamu bahkan bercampur dengan Bosla? Dan Jacob, apakah kamu melupakan keluhan dua keluarga besar Stone dan Gibson? Arthur bertanya dengan cemberut. Gadis bunga julukan di Starvoid Realm. Jacob secara alami adalah leluhur keluarga Stone. Keduanya dicampur dengan Bosla, dan Arthur tidak berharap. Dua lainnya dalam harapannya. Saudara Arthur, Anda setuju? Starvoid Realm tenang begitu lama, dan sekarang saatnya untuk mencuci kartu dan membersihkan beberapa sampah. Ini adalah tren. Anda tidak dapat menjaga seluruh ranah Starvoid Realm sendirian. Gadis bunga membujuk. Lord Arthur, selama Anda menyampaikan proposal Bosla, Anda masih penguasa Liga Suci. Adapun keluhan Stone dan Gibson, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jacob juga berkata. Jika saya tidak menyetujuinya, tanya Arthur. Jika kamu tidak menyetujuinya, maka kita hanya bisa secara paksa mengabaikan posisi Lord of the Holy League. Aku harap kamu tidak menyalahkan kita pada waktu itu. Bosla berkata kali ini. Haha, oke, bagus, sangat bagus. Kamu seharusnya sudah merencanakan untuk waktu yang lama. Bosla, aku Arthur memandangmu, tapi aku tidak berharap kamu merakit semua orang. Arthur tertawa. Dia benar-benar tidak mengharapkannya. Bosla bisa menyatukan 4 sisanya. Tampaknya ada pepatah yang benar. Tidak ada musuh abadi. Hanya kepentingan abadi. Minat sudah cukup, dan musuh bisa menjadi teman. Liga Suci, tidak peduli apa, kontribusi yang Anda buat untuk Starvoid Realm, kita semua melihatnya. Bahkan jika itu bukan Lord of the League, Anda akan menikmati perlakuan wakil Liga untuk kehidupan Anda. Bosla, kamu tidak perlu berada di sana, dan aku tidak membutuhkannya. Karena kamu berani membawa seseorang untuk memaksa istana, kamu harus percaya diri dengan kekuatanmu. Jika kamu memiliki semacam seberapa banyak yang telah ditingkatkan tahun itu, Arthur menatap Bosla dan berkata perlahan. Pada saat yang sama, dia berdiri tegak. Suasana Raja Suci mulai muncul. Ketika 4 Raja Suci yang tersisa muncul dan berdiri bersama Bosla, Arthur tahu bahwa Starvoid Realm akan menjadi surga. Karena dia tidak bisa melakukan 1 melawan 5. Selanjutnya, ranah Starvoid Realm pasti akan kacau. Sekarang dia sangat perlu melampiaskan kemarahannya. Ini ditunjukkan menaklukkan yang ada di sini yang pertama, Bosla, adalah tujuan Arthur. Bagaimanapun caranya, Anda harus terlebih dahulu mengajar bajingan Bosla. Bahkan jika pihak lain tidak setuju, itu setidaknya dapat menekan momentumnya. Awalnya berpikir itu tidak akan bisa bergerak. Tanpa diduga, Bosla setuju sambil tersenyum, pemimpin Liga ingin menguji kekuatan saya. Saya seorang junior. Bosla, kamu baik-baik saja. Senior Arthur telah memenangkan hadiah. Keduanya menghilang pada saat yang sama dan masuk lebih dalam-dalam kekosongan. 4 yang tersisa dengan tergesa-gesa mengikuti. Bosla ingin menantang posisi batas terkuat pertama Arthur, yang merupakan perang yang mengejutkan. Kehilangan kesempatan ini, tidak ada di toko penyesalan. Hanya mereka berempat berani mendekatinya. Lainnya, bahkan tingkat suci sejati, tidak berani pergi. David tidak tahu, Liga Suci gagal datang kepadanya. Leluhur keluarga Gibson memblokirnya. Bila dia tahu, dia juga harus berterima kasih kepada pihak lain. Kalau tidak, dia mengatakan kepada keluarga Thompson bahwa tuannya akan membantu masalah Liga Suci dan dia akan memakainya. Bosla tidak hanya memblokirnya Arthur dan tekanan keluarga Gibson, tetapi juga mengizinkan keluarga Thompson untuk menerima proposal David tanpa ragu-ragu. Mengatakan bahwa kekuatan David dapat meningkat begitu cepat, keluarga Gibson sangat diperlukan. Benua Ilahi Tengah, wilayah Barat. Tidak lama setelah David, Suchan dapat bergegas. Dapat dilihat dari ekspresi Suchan bahwa dia sangat cemas sekarang. Tepat ketika dia memiliki 2 tingkat suci asli lainnya dengan keluarga Thompson dapat menerima kabar baik. Arthur tidak akan lagi menjadi Lord of the League. Lord of the League yang baru membuat keluarga Thompson merasa sangat panik. Dia adalah leluhur keluarga Gibson. Ketika keluarga Thompson mendengar berita itu, dia terpana di tempat. Bosla menjadi penguasa Liga. Bukankah proposal Bosla secara langsung? Dengan kata lain, bisakah pertempuran besar bintang? Ini akan menjadi pukulan yang menghancurkan bagi keluarga Thompson.
Mereka masih berpikir bahwa bahkan jika keluarga Pang dimulai, Liga Suci akan berdamai dari tengah. Lagi pula, keluarga Thompson memiliki 3 tempat perlindungan nyata ini beberapa pseudo suci. Dengan gaya Liga Suci sebelumnya, itu pasti tidak akan dibiarkan. Menghubungkan David juga tangan lain yang disiapkan oleh keluarga Thompson. Karena mereka tahu bahwa keluarga Gibson harus melakukannya, itu pasti akan dipersiapkan. Hanya saja ini terlalu siap untuk melakukan terlalu banyak, membuat keluarga Thompson sedikit kewalahan. Langsung mendorong Arthur ke bawah dan menjadi pemimpin. Apakah Star Void Realm ingin nama Gibson di masa depan? Sekarang Bosla telah menjadi pemimpin Liga Suci. Keluarga Gibson tidak akan lagi memiliki keraguan. Keluarga Thompson mulai panik. Satu-satunya harapan sekarang adalah David. Jika ada yang salah dengan David di sini, kemudian keluarga Thompson dihancurkan. Setelah Suchan dapat memasuki ruangan dan duduk, secara paksa membiarkan dirinya tenang. Dia tahu dia tidak bisa panik sekarang. Tidak diizinkan untuk memberitahu David bahwa leluhur keluarga Gibson telah menjadi penguasa Liga Suci. Kalau tidak, David kemungkinan akan memilih untuk menonton. Tidak ada yang mau menyinggung Lord of the League. David dan tuannya tidak akan menjadi pengecualian. David harus diikat ke kapal keluarga Thompson. Dengan cara ini, keluarga Thompson akan memiliki garis harapan. Keluarga Thompson tidak lagi lebih memperhatikan saham. Satu-satunya ide mereka adalah menjaga hidup mereka. Saudara David, berapa banyak taruhan yang menurut Anda perlu ditempati, sehingga Anda dapat meminta tuan Anda untuk menembak? Setelah menenangkan, Suchan berkata. Persepsi David kuat, dan tentu saja dia merasa bahwa Suchan ada yang salah dengannya. Begitu pihak lain keluar, dia bahkan lebih yakin. Apa yang harus saya dapatkan untuk mendapatkan Suana bisa begitu? Mungkin gerakan keluarga Gibson sangat ganas. Keluarga Thompson tidak bisa menahannya. David tidak peduli. Dia bahkan merasa bahwa keluarga Gibson melakukan ini untuk memberikan dirinya bantuan untuk membiarkan dirinya mencapai Raja Suci sesegera mungkin. Setelah insiden selesai, terima kasih kepada keluarga Gibson. Jika bukan karena mereka, kekuatannya tidak dapat ditingkatkan begitu cepat. Saudara Suchan, berapa banyak yang bisa diberikan keluarga Thompson? Tanya David. Berapa banyak yang bisa kita berikan, apa yang penting adalah berapa banyak yang Anda butuhkan. Jika kerjasama kami berhasil, tuan Anda tidak dapat melihatnya, dan pada akhirnya, masih tidak mau keluar dari gunung. Itu juga tanpa apa-apa. Suchan berkata. Di mana dia masih peduli tentang ini sekarang? Jika bukan karena David curiga. Biarkan David secara langsung mencapai 80%, 90%. Lalu aku ingin bertanya pada saudara Suchan, geometri nilai pasar saham. Hanya ketika aku belajar tentang perkiraan angka, aku tahu berapa banyak dana master yang bisa dibeli. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang miskin. Bab 1034. Chester, kamu adalah kepala perusahaan perdagangan kornukopia, kamu harus tahu nilai perusahaan perdagangan kornukopia. Beritahu rekan Taois David. Suchan menatap Chester. Kembali ke leluhur, perusahaan kornukopia memiliki banyak aset tak terlihat, dan nilai spesifiknya tidak terukur. Chester menggelengkan kepalanya dan berkata. Meskipun dia adalah presiden perusahaan tumpah ruah. Tetapi perusahaan tumpah ruah telah mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya melalui perkembangan generasi keluarga Thompson, dan ini sangat berharga. Ada juga sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang disimpan di setiap cabang. Tidak mungkin untuk memberikan nilai tertentu dalam waktu singkat, dan bahkan angka perkiraannya pun sulit. Semua kekayaan dan sumber daya perusahaan perdagangan kornukopia dapat menempati peringkat setidaknya di 3 besar, atau bahkan 2 teratas di Star Void Realm. Itu sebabnya keluarga Gibson membuat langkah besar. Lakukan apa saja untuk menguasai perusahaan perdagangan kornukopia. Ini adalah sapi perah yang sangat besar. Secara terus-menerus dapat memberikan sumber daya kepada keluarga, sehingga keluarga dapat tumbuh dan berkembang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghitung? Suchan kemudian bertanya. Saya tidak yakin, waktunya mungkin sangat lama, jawab Chester jujur. Itu tidak akan berhasil, keluarga Gibson sudah mulai menyerang. Seiring waktu, hal-hal akan menjadi tidak terkendali dan akan ada banyak perubahan. Hilangnya keluarga Thompson juga tidak terukur. Rekan Taois David, bagaimana menurutmu? Suchan memandang David, mencari pendapat pihak lain. Aku juga tidak berpikir itu akan berhasil setelah waktu yang lama, jadi katakan saja harganya. Untuk menghindari terlalu banyak malam dan mimpi, aku hanya menghitung. Jika aku menjumlahkan semua aset yang diberikan oleh guru, aku bisa mungkin menghasilkan 4 triliun koin bintang. Ambil saja saham sebanyak yang kamu mau. David berpikir sejenak dan berkata. Angka ini merupakan hasil perhitungannya yang cermat. Sekarang fisik David berada di level ke-7 dari level suci sejati, dan kekuatan mentalnya hanya berada di level pertama dari level suci sejati.
Untuk menaikkan keduanya ke level ke-10 dari level Saint sejati, dibutuhkan 1,2 juta poin dewa. Dibutuhkan total 20 juta poin dewa untuk meningkatkan peringkat ke-10 dari dua orang suci sejati ke peringkat pertama Raja Suci pada saat yang bersamaan. Saat itu, kekuatan tempurnya akan mencapai tahap awal kelas Raja Suci. Tapi ini bukan tujuan David. Karena ini adalah transaksi terakhir. Itu harus dilakukan dalam satu langkah dan langsung dinaikkan hingga batasnya, agar bangga dengan Star Void Realm dan tidak takut pada siapapun. Dari tingkat pertama Raja Suci hingga tingkat ke-10 Raja Suci, masing-masing membutuhkan 9 juta poin dewa, dan jumlah kebugaran fisik dan kekuatan mental adalah total 18 juta. Menambahkan 20 juta level Saint King terobosan sebelumnya, dan 1,2 juta, itu total 39,2 juta poin dewa. Begitu dia memiliki 39,2 juta poin dewa ini, kekuatan tempur David akan melampaui puncak level Raja Suci ke tingkat yang baru. Adapun alam setelah alam suci, dia tidak tahu. Bagaimanapun, itu tidak sebanding dengan kelas Holy King. Siapa lagi yang akan menjadi lawan David di Star Void Realm? Kelas Raja Suci datang untuk melawan satu, dan dua untuk melecehkan pasangan. Selama Anda menghabiskan 4 triliun koin bintang dan mendapatkan 40 juta poin dewa, semuanya akan terpecahkan. Tidak masuk akal untuk membelanjakan koin bintang yang tersisa atau tidak. Bahkan jika semuanya dihabiskan, tidak mungkin untuk terus meningkatkan kekuatan tempur. Jadi tidak perlu untuk itu. 40 juta dewa dan pahlawan sudah cukup untuk menyelesaikan semua masalah. Kata-kata David mengejutkan keempat anggota keluarga Thompson. 4 triliun koin bintang. Meskipun keluarga Thompson mengendalikan perusahaan perdagangan kornukopia, 3 ekonomi teratas di Star Void Realm. Tapi David mampu mengeluarkan 4 triliun koin bintang pada satu waktu, yang masih membuat mereka tidak bisa tidak kagum. Beberapa orang sangat penasaran. Sekte apa yang menjadi guru David? Untuk memiliki kekayaan yang begitu besar. Bahkan dalam sejarah Star Void Realm, dia sama sekali bukan orang yang tidak dikenal. Di Star Void Realm hari ini, saya khawatir 99% kekuatan tidak akan dapat mencapai level ini dengan semua yang mereka miliki. Sekte Taois David benar-benar mengagumkan. Hanya ada segelintir kekuatan di Star Void Realm yang dapat menghasilkan begitu banyak kekayaan. Terlebih lagi, kamu telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Kamu pasti orang yang tidak dikenal saat itu. Su Chan berkata sedikit terkejut. Itu benar. Saya pernah mendengar dari tuanku bahwa sekte tuan dulunya brilian. Pada saat itu, tidak kalah dengan kekuatan apapun. Kekayaan diakumulasikan pada saat itu. Adapun mengapa disembunyikan, telah berkurang hanya kepada tuan kami. Kedua murid itu, Tuan tidak mengatakan apa-apa, dan saya tidak berani bertanya, kata David dengan bangga. Karena rekan Taois David mengatakan demikian, Chester, mari kita lihat berapa banyak koin bintang 4 triliun ini yang dapat ditempati. Cepat dan tanda tangani perjanjian, sehingga rekan Taois David dapat melapor kepada tuannya, dan saya juga harus melakukannya. Kembalilah ke rumah Thompson untuk mempersiapkan badai di rumah Gibson. Desak Su Chan. Leluhur tua, Anda membiarkan saya memutuskan. Chester menunjuk dirinya sendiri dan bertanya dengan wajah bingung. Masalah besar, nenek moyang sebenarnya membiarkan dia memutuskan. Chester merasa sedikit khawatir. Tidak apa-apa jika butuh waktu lebih lama. Sama seperti David membeli 300 cabang perusahaan perdagangan kornukopia. Selama ada cukup waktu, Chester yakin bisa dihitung dengan jelas. Jangan biarkan kedua belah pihak menderita. Biarkan dia memperkirakannya sekarang, segera. Ini sedikit terlalu kuat. Perusahaan komersial kornukopia masih memiliki puluhan ribu cabang, dan segala macam harta yang terakumulasi selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin untuk memperkirakannya dengan segera? Pemberian harga secara acak tidak bertanggung jawab baik bagi pembeli maupun penjual. Anda adalah presiden perusahaan perdagangan kornukopia. Tidak ada yang lebih akrab dengan perusahaan perdagangan kornukopia daripada Anda. Anda tidak yakin siapa yang akan memutuskan. Apakah Anda ingin saya memutuskan? Su Chan berkata sambil menatap. Lalu. Biarkan aku memikirkannya, Chester menjawab dengan gagap. Cepatlah, jangan bertindak seperti perempuan jalang. Karena rekan Taois David meminta kami untuk memperkirakan harganya, dia tidak akan peduli dengan keuntungan dan kerugian. Oleh karena itu, kami tidak dapat membiarkan rekan Taois David menderita. Anda akan melebih-lebihkan harga. Tidak apa-apa bagi kita untuk sedikit menderita, tambah Su Chan. Adegan mulai tenang. Chester dengan hati-hati menghitung sosok seperti apa yang harus dia berikan. David tidak terburu-buru mendesak. Meskipun saya bingung, saya tidak peduli dengan waktu kecil ini. Sekitar 1 menit atau lebih berlalu. Su Chan tidak tahan lagi. Boslah sekarang menjadi pemimpin Liga Suci.
Tidak banyak waktu tersisa untuk keluarga Thompson. Setiap menit dan setiap detik harus direbut. Chester, bisakah kamu melakukannya? Ini adalah upaya yang melelahkan untuk memberikan perkiraan, dan bertahun-tahun menjadi presiden kantor pusat sia-sia. Su Chan bertanya dengan marah. Leluhur tua. Lalu kami akan memberikan Tuan David 40%. Bagaimana menurutmu? Chester bertanya dengan hati-hati. 4 triliun koin bintang menyumbang 40% dari saham. Dihitung, nilai total perusahaan Cornucopia adalah 100 miliar koin bintang. Ini sebenarnya sangat meremehkan nilai perusahaan tumpah ruah. Sebagai salah satu dari 5 perusahaan komersial terbesar di benua ilahi tengah. Hanya puluhan ribu cabang dan sumber daya yang tersimpan jauh lebih banyak dari ini. Terlebih lagi, ada berbagai macam harta langka yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Nilainya bahkan lebih tak ternilai. Melaporkan rasio kepemilikan saham sebesar 40%, jelas bahwa Chester memahami taruhannya. Kekuatan lebih kuat dari manusia. Situasi keluarga Thompson saat ini dapat dikatakan telah mencapai titik hidup dan mati. Apa yang harus saya lakukan jika Master David tidak puas dengan yang kurang diberikan, jika dia tidak membantu? Begitu keluarga Thompson pergi, bukankah semuanya milik keluarga Gibson? Baru pada saat itulah Chester melaporkan angka 40%. Bab 1704. 40%. Su Chan memikirkannya sebentar. Saya rasa angka ini cukup masuk akal. Chester harus berpikir dengan hati-hati dan memberikannya sesuai dengan situasi sebenarnya. Jika dia tidak mendapatkan berita barusan, Su Cha akan setuju. Tapi itu berbeda sekarang. Boslah menjadi pemimpin aliansi suci. Jika keluarga Thompson tidak berdarah, mereka pasti tidak akan bisa menahan David dan tuannya. Jadi jumlahnya masih sedikit. Su Chan berpikir sejenak dan berkata, 40% agak rendah, ayo kita naik 50%. Bagaimana menurutmu, rekan Taois David? Kami adalah setengah dari kami, jadi tidak sia-sia tuanmu untuk bergerak. Bagaimanapun, Pang ada juga pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci dalam keluarga. 50%. Hati Chester tenggelam, bukan karena mereka menganggapnya terlalu tinggi. Namun dari sini, dapat dilihat bahwa situasi keluarga Thompson tidak optimis. Kalau tidak, leluhur tidak akan memberikan rasio setinggi itu. Rekan Taoisu, 50% baik-baik saja, ambil angka kompromi, 45%. Bagian ini, saya dapat membuat perbedaan dengan guru, saya percaya dia akan puas, selama orang tua itu puas, semuanya akan baik-baik saja. Itu tidak masalah, kata David. Oke. Kemudian 45%, Taois David menginvestasikan 4 triliun koin bintang, terhitung 45% dari saham perusahaan Cornucopia, Chester, segera menyusun perjanjian, dan saya dan rekan Taois David menandatanganinya. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan setelahnya itu. Ya, Patriark, Chester menjawab. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan keluar dari ruangan. Lakukan secepat mungkin, segera kembali dengan kesepakatan. Baik David dan Su Chan menandatanganinya dan menekan sidik jari mereka. Sebagai salah satu dari 3 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Thompson, Su Chan secara alami dapat sepenuhnya mewakili seluruh keluarga Thompson. Setelah kesepakatan ditandatangani, David menggunakan sistem untuk menyetor sejumlah besar 4 triliun koin bintang ke akun publik perusahaan Cornucopia. Jumlah besar ini sebenarnya milik keluarga Thompson. Tetapi pada saat kritis ini, tidak ada yang peduli. Di mana uang hidup itu penting. Rekan Taois David, kami senang bekerja sama. Saya harap Anda dapat dengan cepat mengundang tuanmu keluar untuk melindungi properti kita bersama, kata Su Chan sambil mengulurkan tangannya. Jangan khawatir, rekan Taoisu, aku, David, pasti akan melakukan apa yang aku katakan kali ini, dan aku tidak akan pernah seperti yang terakhir kali. David juga mengulurkan tangannya dan menjabat Su Chan dan berkata, kalau begitu tolong, Su Chan menarik tangannya dan membungkuk dalam-dalam pada David. Kali ini, dia memiliki sesuatu yang penting untuk disembunyikan dari David. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang Boslah menjadi pemimpin aliansi suci. Takut setelah David mengetahuinya, dia memilih untuk tidak membantu keluarga Thompson lagi. Lagi pula, tidak ada yang mau menyinggung tokoh top seperti pemimpin aliansi suci. Bahkan Master David tidak terkecuali. Hanya dengan penyembunyian, kerja sama David dan tuannya dengan keluarga Thompson. Su Chan masih memiliki pertanyaan di hatinya. Metode apa yang digunakan Boslah untuk mengusir Arthur, pembangkit tenaga listrik No. 1 di Star Void Realm, dari posisi pemimpin aliansi suci? Kalau digabung dengan 4 wakil pimpinan lainnya akan lebih baik. Jika Arthur langsung dikalahkan dan diganti, maka semuanya akan menjadi sangat buruk. Saya takut bahkan jika Tuan David maju, akan sulit untuk mempertahankan keluarga Thompson. Seperti itulah seharusnya keluarga Thompson.
Bagaimanapun, David dan tuannya adalah harapan terakhir keluarga Thompson. Bahkan jika Anda tidak dapat mempertahankan semua orang di keluarga Thompson, Anda harus menjaga api keluarga Thompson dan membiarkan keluarga Thompson terus mewarisi. Apa yang rekan Taois Su lakukan? Cepat bangun. David ingin membantu Su Chan berdiri, tetapi Su Chan membungkuk dan menolak untuk bangun. Dia malu, melihat ini, Su Ren, Chester, dan Eliza dengan cepat membungkuk 90 derajat ke David. Tolong, Tuan David, ketiganya berkata bersamaan. Para leluhur membungkuk, beraninya mereka berdiri. David tidak berdaya, dia hanya bisa mundur selangkah dan membungkuk pada Su Chan. Keduanya membungkuk satu sama lain seperti ini, seperti pemujaan kuno terhadap bumi. Su Chan membungkuk karena dia malu pada David dan menariknya ke perahu keluarga Thompson tanpa memberitahu David. David membungkuk sepenuhnya untuk berterima kasih kepada pihak lain. Keluarga Thompson dapat dikatakan sebagai dermawannya yang hebat. Tanpa keluarga Thompson, bagaimana David bisa mencapai tingkat Santo sejati dalam waktu sesingkat itu? Dan itu akan menjadi level Raja Suci, atau bahkan melampaui level Raja Suci. Kecepatan peningkatan ini, belum lagi peradaban tingkat ke-7 di Star Void Realm. Bahkan di peradaban tingkat 8, peradaban tingkat 9, dan bahkan peradaban tingkat dewa, saya khawatir itu tidak secepat itu. Seseorang menghabiskan uang, belum lagi kecepatannya, dan dia harus khawatir menarik perhatian yang kuat. Pada saat itu, David tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Hanya karena ia bertemu Eliza. Berapa banyak yang menyelamatkannya? Berapa banyak waktu yang dia hemat? Oleh karena itu, David dengan tulus berterima kasih kepada keluarga Thompson. David juga bersumpah dalam hatinya, tidak peduli kesulitan apa yang akan dihadapi keluarga Thompson di masa depan. Selama David ada di sana selama 1 hari, itu akan dijamin, dan tidak ada kecelakaan yang diizinkan di keluarga Thompson. Ini adalah janji yang akan segera melampaui pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci. Ini menunjukkan bahwa keluarga Thompson akan terus tumbuh lebih besar dan lebih kuat dalam beberapa hari mendatang dan menciptakan kejayaan yang lebih besar. Rekan Taois David, tidak, sama sekali tidak. Melihat David juga membungkuk, Su Chan dengan cepat membantunya berdiri. Keduanya saling mendukung, hati saling berterima kasih. Cepat, semuanya, ini benar-benar keterlaluan, kata David. Ketiga Eliza tidak bergeming, mereka menunggu kata-kata para leluhur. Teman David memintamu untuk bangun, kamu harus bangun. Su Chan mengikuti. Ya, leluhur tua. Mereka bertiga berdiri tegak. Tanpa izin nenek moyang mereka, mereka tidak berani bangun. Rekan Taois David, saya akan pergi. Keluarga Thompson memiliki banyak hal yang menunggu untuk saya tangani. Keluarga Gibson mengancam, jadi kita harus bersiap. Rekan Taois Su, tolong. Saya juga ingin menghubungi guru sesegera mungkin untuk membuatnya siap meninggalkan gunung. Harap yakinlah kali ini. Saya memiliki kepercayaan 100% untuk mengundangnya keluar dari rumah orang tua itu, dan saya akan tidak mengecewakan semua orang. Kalau begitu terima kasih banyak kepada rekan Taois David. Su Chan mengepalkan tinjunya. Sama-sama, sama-sama. Ini yang harus saya lakukan. Saya pergi dulu. Saya pergi dulu. Su Chan menoleh untuk melihat ketiga Eliza dan berkata, Su Ren, kamu bisa kembali bersamaku. Chester dan Eliza akan tinggal di sini untuk menemani rekan Taois David. Ya, leluhur, ketiganya menjawab bersamaan. Kemudian Su Chan membawa sulun untuk merobek ruang dan pergi. Hanya David, Eliza dan Chester yang tersisa di kamar. Tuan David, kalau begitu kami tidak akan repot, beritahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu, kami akan siap kapan saja. Chester juga mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih banyak kepada Presiden Thompson, saya juga akan menghubungi guru dan orang tuanya untuk membiarkan dia keluar sesegera mungkin, jika tidak maka akan sangat merepotkan jika sudah terlambat, jawab David. Kalau begitu Tuan David, kamu sibuk dulu, dan kami akan pergi. Selamat tinggal, Tuan David. Eliza menyapa. Selamat tinggal Nona Thompson. Chester dan Eliza juga pergi. Hanya David yang ditinggalkan sendirian di kamar. Setelah mengirim keduanya pergi, dia langsung duduk di lantai dan mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Sekarang tibalah saat yang paling penting. Bersambung.